Udah rindu. Ini karena COVID-nya ya. Ya, jadi kami dari pagi tadi sampai ini rapat untuk persiapan PTM semester ini, Pak. Dihadiri tadi oleh Komite 3. Nah, sekarang kami ingin mendengar motivasi serta arahan dari Bapak. Kepada Pak Suyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah, berselawat wassalamualaikum. Pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Ya, alhamdulillah, itulah nikmat yang paling bisa kita nikmati. Ya, kalau nikmat yang lain mungkin kita telah menikmati, tapi nikmat sehat tidak bisa kita ukur dengan segala apapun ya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allah besar Muhammad. Rekan-rekan sekalian, telah kita pertemukan pada siang hari ini setelah kita secara maraton bekerja dari pagi tadi. Alhamdulillah juga tadi kami pagi saya memberikan materi tentang BIMTEK, pembuatan materi BM untuk belajar rumah. Alhamdulillah di SMK 6. Jadi pada hari ini, di siang hari ini juga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk, walaupun masih COVID-19 menghantui kita, tidak berarti kita menyerah dengan kondisi ya. Ya, perlu kita garis bawahi ya, hari ini kita masih dihadapkan dengan wabah corona, tetapi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, kita akan memasuki era new normal, artinya bahwa ke depan kita bukan akan kembali normal seperti semula, tetapi justru normal dengan tatanan kehidupan baru. Jadi pada hari ini walau kita di Riau dinyatakan masih zona, kadang-kadang zona oranye, kadang-kadang zona merah, ya, tapi masih jauh dari kemungkinan zona hijau. Ya, jadi dari 12 kabupaten kota yang kemarin kita informasikan baru hanya Rokan Hilir yang termasuk zona hijau. Ya, jadi otomatis kita semua masih diharuskan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, atau PJJ. Jadi saya yakin dan percaya guru-guru yang ada di SMK Negeri 3 Mandau mungkin dalam pertemuan hari ini juga akan membicarakan tentang hal itu. Ya, tapi kami sebagai pengawas pembina hanya berikan motivasi dari jauh, ya, karena memang motivasi inilah yang tugas dan fungsi kami sebagai pengawas, ya, adalah sebagai motivator. Karena saya yakin ya, teman-teman semua, apalagi masih guru yang masih muda-muda, masih fresh, masih segar, ya, tentunya segala ilmu yang didapatkan di bangku kuliah maupun secara beberapa waktu ini telah bisa menempa bagaimana guru-guru bisa mengajar dengan lebih baik. Perlu saya garis bawahi, walaupun nantinya Riau kita akan melaksanakan era new normal, ya, suatu saat mungkin nanti era new normal, tapi bukan berarti kita akan kembali seperti semula. Artinya mulai hari ini dan seterusnya ada kemungkinan kita seluruh satuan pendidikan akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan protokoler kesehatan. Ya, jadi apapun alasannya, dalam kehidupan hari ini dan beberapa waktu yang ke depan ini, tetap pemerintah menekankan keutamaan pentingnya kesehatan. Ya, makanya kesehatan itu lebih utama dan diprioritaskan
lebih diperhatikan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sehingga makanya pada hari ini kita masih diputuskan untuk belajar jarak jauh, ya. Jadi beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Ya, beberapa waktu yang lalu telah terbit surat keputusan bersama 4 menteri, ya, surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, ya, dan Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa seluruh satuan pendidikan dalam memasuki tahun pelajaran baru, tahun ajaran baru 2020-2021, ya. Jadi bahwa dengan dimulainya tahun ajaran 2020-2021 bukan berarti pembelajaran muka dimulai, ya. Jadi yang digaungkan hari ini tanggal 13 Juli ini adalah dimulainya tahun ajaran 2020-2021. Untuk pembelajaran tatap muka, ya kita Provinsi Riau masih belum dibenarkan kecuali di satu kabupaten yang termasuk dalam zona hijau, dan itu pun melalui yang Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan dalam zona hijau, bukan berarti otomatis dia melaksanakan KBM tatap muka. Ya, jadi ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilewatinya. Ya, karena perlu digarisbawahi untuk daerah kabupaten kota yang masuk dalam zona kuning, zona oranye, dan zona merah, ya, berarti otomatis seluruh kegiatan itu masih dilaksanakan pada pembelajaran jarak jauh. Artinya apa? Hari ini yang istilah baru lagi yang baru keluar adalah BDR, belajar dari rumah, ya. Kemudian untuk zona hijau ditegaskan oleh Mendikbud, ya, untuk zona hijau baru diizinkan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar tatap muka, namun protokol dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat, ya. Jadi untuk melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat itu banyak di antara sekolah yang masih keberatan, ya. Kemarin juga di koran ya telah keluar berita untuk zona hijau sekalipun artinya pemerintah juga belum bisa mewajibkan 100%, itu tergantung pada kesanggupan daripada satuan pendidikan yang akan melaksanakan. Jadi memang protokol kesehatan itu cukup berat, ya, cukup berat. Jadi untuk pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan SMA, SMK, SLB berada pada zona hijau dalam surat edaran, ya. Dalam surat edaran mengatakan syaratnya harus mendapat izin dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan. Oke lah kalau dinas pendidikan bisa gitu. Yang nomor 2, mematuhi persyaratan sesuai dengan daftar periksa pada laman data pokok pendidikan pada Dapodik. Kemudian ketiga, pernyataan kesiapan dari kepala sekolah. Nah, ini cukup berat juga pernyataan kesiapan dari kepala sekolah. Kemudian yang keempat, mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, mendapat izin dari orang tua peserta didik. Jadi hal ini juga memang walaupun nanti pada saat kita dinyatakan zona hijau, nah kita juga harus melalui prosedur-prosedur yang harus kita lalui seperti itu. Jadi memang dengan dinyatakan zona hijau sekalipun masih berat kita untuk melaksanakan pelajaran tatap muka. Ya, jadi untuk kita yang masih zona kuning dan zona oranye, itu masih kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekarang menyikapi hal itu, ya, kepada teman-teman semua, khusus majelis guru yang kami sampaikan kepada Pak Agus, agar
bisa melaksanakan ya sejenis mungkin BIMTEK atau FGD. Saya yakin di SMK Negeri 3 Mandau ada di antara rekan-rekan yang cukup mumpuni ilmunya di bidang IT, maka berbagilah ilmu dengan kawan-kawan yang mungkin ilmu IT-nya masih kurang, bagaimana cara merencanakan pelajaran jarak jauh, khususnya pembelajaran yang bersifat daring maupun luring. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu guru hari ini adalah menginventarisir kompetensi dasar esensial, artinya ya. Saya kira sudah terima surat bagus, surat edaran dari Dinas Pendidikan nomor 800 distrik 1.3 2020, nomor surat 5921. Ya Pak. Sudah bagus ya? Tadi sudah disosialisasikan tadi pagi. Oke ya. Jadi berarti saya hanya mengulang lagi. Ya, sudah mengulang, dan itu pun yang sharekan juga saya pada bagus ya. Jadi kembali lagi kepada kawan-kawan semua untuk guru agar memilah-milah KD yang muatannya KD pengetahuan, KD yang muatannya muatan keterampilan. Mungkin kalau yang KD memuat pengetahuan itu mungkin tidak terlalu sulit. Ya, mungkin kita melaksanakan bisa dengan daring ataupun luring. Tetapi bagaimana dengan KD yang muatan keterampilan? Ya, otomatis untuk KD yang bermuatan keterampilan itu sementara kita pilih, kita tunda terlebih dahulu. Syukur-syukur kalau dalam 2 bulan ini ya COVID ini berkurang sehingga KD yang bermuatan keterampilan ini bisa kita laksanakan dengan tatap muka. Tetapi kita kan tidak bisa memprediksi nih Pak Agus, tidak bisa memprediksi sampai kapan nih COVID berakhir. Nah, makanya sekarang ini dituntut kreativitas inovasi daripada kita semua jadi pada majelis guru. Makanya saya katakan bisa kita berdiskusi, bisa menjadi tutor sebaya, sehingga kita sesama kita bisa saling isi-mengisi. Kemudian juga hari ini sesuai dengan pengarahan Bapak Kepala Dinas tadi pagi, ya bersama kami di SMK Negeri 6 melalui virtual. Jadi sekarang ini masing-masing sekolah diharapkan adanya suatu unit yang menangani learning management system, ya, yang biasa disingkat dengan LMS, learning management system itu bagaimana sistem manajemen pembelajaran. Hari ini kan kita lihat sendiri karena memang kejadian kemarin ada termasuk kejadian yang luar biasa, ya, kejadian luar biasa dan kejadian istimewa sehingga mendadak saja KBM tatap muka itu ditiadakan sehingga kita langsung diperintahkan untuk melaksanakan KBM dengan daring maupun luring. Nah, ini kan kelabakan juga semua ini. Jadi banyak di antara masukan-masukan kepada kami, baik kepada kami pengawas maupun kepada kepala dinas, ada pertanyaan yang lucu nih Pak Agus ya, dan kawan-kawan. Ada orang tua nelpon sama Pak PLT Kadis pada saat itu, mohon maaf Pak Kadis, mana yang kami dulukan, membeli paket atau membeli beras? Nah, kenapa demikian? Karena ini rupanya kejadiannya seperti ini. Ada anaknya 3 orang, ya, anaknya 3 orang. Sementara anaknya 3 orang itu di sekolah yang berbeda. Gurunya mengadakan pembelajaran daring. Ya, gurunya mengadakan pembelajaran daring. Sementara perangkat HP-nya mungkin cukup terbatas gitu. Nah, jadi yang perlu kami ingatkan kepada teman-teman semua, yang dikatakan pembelajaran jarak jauh itu memang ada 3 moda. Ya, 3 moda itu, moda daring, moda luring, atau gabungan daring dan luring yang disebut dengan blended learning. Ya, blended learning itu. Saya kira itu tidak asing lagi bagi teman-teman Pak Agus dan kawan-kawan, karena itu sudah melaksanakan sebagian. Cuman yang sekarang ini
Ada sebagian guru yang saking semangatnya dia ingin belajar daring, sehingga 4 jam muatan pembelajaran itu menjadi pelajaran daring semua, ya bagus. Ya kan? Jadi 4 jam. Jadi misalkan si A mengajar pelajaran bahasa Indonesia 4 jam atau bahasa Inggris 4 jam. Sehingga dijanjikannya pada anak-anaknya, besok kita belajar daring. Maka standby belajar. Ibu akan mengajar kalian belajar seperti di dalam 4 jam. Maka anak standby 4 jam belajar daring. Bisa dibayangkan. Kalau 4 jam daring, berapa kuota yang dibutuhkan, berapa waktu yang tersita, sehingga perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwa pengertian pelajaran yang hari ini daring itu, di dalam tuntutan kurikulum 13, yang dikatakan belajar itu adalah siswa belajar, bukan guru mengajar. Jadi guru hanya charger saja. Guru itu hanya trigger saja, pemicu saja dia. Ya, jadi kalau memang guru itu belajarnya harus 4 jam, bukan berarti guru 4 jam ngomong non-stop. Bukan hari ini pelajaran daring 4 jam itu harus guru selama 4 jam daring. Ya, tapi yang dikatakan itu mungkin bisa cukup setengah jam, cukup 1 jam guru, tapi 3 jam anak belajar mandiri. Nah, itu ya. Oke, jadi memang ini karena kebetulan nggak bisa saya connect sama media, tapi saya kira apa yang menjadi garis besar kita, saya aja pesankan pada kawan-kawan semua, bisa melaksanakan seperti itu. Ya, itu Pak Agus, yang jelas pengantar bagi kawan-kawan semua. Tapi kemudian juga saya selalu berpesan dan tidak pernah bosan berpesan kepada guru-guru semua, kepada Pak Agus dan kawan-kawan yang khususnya yang masih muda-muda, ya. Saya ulang lagi pesan saya, sehebat-hebatnya kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa menjadi guru untuk anak kita sendiri. Artinya apa? Maka kita sebagai seorang guru, berikanlah, mengajarlah kepada anak didik kita seikhlas mungkin, sebaik mungkin, karena dengan Bapak Ibu mengajar yang terbaik untuk anak didiknya, maka anak Bapak Ibu di sekolah yang Bapak Ibu titipkan juga diajar dengan ikhlas dan yang terbaik oleh guru-gurunya. Kalau kita semua sudah ikhlas, itu akan terjadilah hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Dengan terjadi hubungan yang baik antara guru dan siswa, maka akan terjadilah transfer of knowledge yang baik. Mempunyai daya serap yang tinggi, bahkan transfer of knowledge 100%. Artinya, bahkan kalau saya memberikan motivasi kepada anak-anak, bukan 100% lagi, bahkan bisa kamu mencapai 120%. Kenapa kok Pak? Persentase hanya 100 maksimal. Tetapi artinya apa? Kalau Bapak, Ibu, guru bisa memberikan motivasi yang terbaik kepada siswanya, maka siswanya akan semangat mencari ilmu tambahan. Artinya apa? Perlu kita garis bawahi, hari ini guru bukan satu-satunya informasi pengetahuan. Ya, bukan satu-satunya sumber belajar. Tetapi guru hanya sebagai motivator. Ya, jadi Bapak Ibu guru harus bisa memberikan motivasi yang terbaik kepada siswanya agar ilmu yang diberikan kepada siswanya bisa dikembangkan oleh anak didik kita. Demikian Pak Agus sebagai pengantar, ya kami kembalikan kepada Pak Agus. Nanti bisa kita sharing informasi, bisa kita bertukar pikiran. Yang jelas tugas saya adalah sebagai motivator. Tutguri Handayani, Kepala Pak Agus, Ingarso Tungtulodo, Ing Madio Mangun Parso, Tutguri Handayani. SMK bisa. Tepukan dulu. Terima kasih.
Coba disapa Pak Yanto. Halo Pak, semoga sehat selalu Pak ya. Kami tunggu Bapak Diburi, nanti kita nyepeda bersama. Terima kasih Pak atas masukannya. Kami tunggu materi-materi dari Bapak, mungkin nanti bisa kami share ya Pak. Ya, siap. Ya, kami doakan Bapak sekeluarga sehat selalu, barokah. Semoga kita bisa segera berjumpa kembali. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada? Mumpung ada Bapak pengawas. Pak Ridwan, coba sini maju. Ambil satu hasil. Nah ini Pak Ridwan mau tanya Pak ini. Silakan. Bukan main protokol kesehatan Ini ya. kami mau kasih Bapak, tapi besok kami bawakan Pak ya. Iya ya. Ya. Buatan SMK Negeri 3 ya. Iya Pak, nih. Ya. Oke. Ini Pak Ridwan mau bertanya Pak, ini ya hari ini alhamdulillah komplit. Cuma sarung tangannya udah dibuka tadi habis makan. Nah, jadi silakan Pak bertanya. Oke, silakan. Pak Yanto, saya Pak Ridwan Pak Yanto dari kompetensi kajian. Oke, lanjut Pak Ridwan. Dari kompetensi kajian kimia industri Pak Yanto. Suaranya agak dekat ya. Mau dekat Pak Yanto? Oke, lanjut. Dengar Pak Yanto? Dengar Pak? Kok agak pecah suaranya bagus? Pak Yanto? Saya Ridwan. Ya, silakan, silakan. Gimana Pak? Sudah dengar Pak? Saya Ridwan dari kompetensi kajian kimia industri Pak Yanto. Mau bertanya Pak Yanto? Bergema suaranya, bergema. Ya, silakan. Seperti ini Pak, tadi kita sudah diskusi sama Pak Agus mengenai pembelajaran yang nanti kita akan melaksanakan. Nah, mengingat ini Pak, kan kelas 11 ada yang bisa melakukan PKL nih Pak. Seperti ini Pak Yanto. Siswa kita yang kelas 11 itu kan akan memasuki namanya PKL Pak, program kerja lapangan. Kan seperti ini Pak. Ya. Kan kelas 11 Oke, program magang nih Pak. Ya. Nah, jadi seperti ini Pak. Kalau solusi dari Bapak gimana? Kami ingin mendengar solusi dari Bapak atau sudah membicarakan dengan teman-teman Bapak dari tim pengawas bagaimana solusi untuk siswa kelas 11 yang PKL, Pak. Iya. Iya, Pak. Yang akan mengadakan PKL itu gimana solusinya, Pak? Iya. Oke, makasih. Kasih ya, Pak. Terima Pak. Ya, makasih. Oke ya. Mudah-mudahan benar apa yang saya tangkap. Pertanyaan tadi bagaimana dengan pelaksanaan prakrin yang telah PKL anak-anak kelas 11 ya? Ya Pak Gus? Kelas 12? Oke. Jadi begini, ya memang sampai hari ini, tadi pagi juga pertanyaannya hampir sama itu dengan Pak Kadis. Ya, memang yang jelas sampai hari ini petunjuk daripada Kementerian Pendidikan kita tidak boleh melaksanakan prakrin langsung ke lapangan, ya langsung ke lapangan. Karena apa? Sebagian besar industri mitra kita itu juga tidak bisa menerima anak-anak kita untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di sana, ya. Jadi ada solusi, ya, ada solusi
yang cukup bagus ya ke depan, ya coba direncanakan, dirancang oleh teman-teman semua dengan mitranya, dengan industri kerjasamanya. Kalau kemarin sudah saya dapatkan informasi dari Honda, ya, dari Honda Pak Agus, itu mereka sudah merencanakan bagaimana virtual lab, ya virtual lab. Jadi lab virtual. Nah, sehingga untuk ke depan yang baru diperbolehkan seperti itu. Ya, yang jelas bagi anak-anak yang melaksanakan praktek kerja lapangan langsung ke dunia usaha dunia industri untuk sementara, ya untuk sementara itu belum diperbolehkan. Ditambah lagi memang perintahnya bukan kepada kita saja, kepada pihak industri tersebut juga belum boleh menerima ya siswa magang dan sebagainya. Ya, jadi solusinya baru satu, Pak Gus. Jadi baru yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bagaimana kita merancang virtual lab. Jadi laboratorium mungkin dengan metode-metode, ya mungkin dengan berbentuk video dan lain sebagainya, itu baru sampai di situ baru bagus. Ya, tapi nanti sambil berjalan, ya nanti akan saya share Pak Agus, akan saya share hasil-hasil yang pernah saya dapatkan, dan saya share sama Pak Agus untuk didiskusikan kepada rekan-rekan yang ada di sini. Ya, jadi itu baru sementara Pak sama Pak Ridwan tadi. Pak Ridwan, Pak. Pak Ridwan ya. Ya, Pak Nah, Ridwan. tadi suaranya agak pecah-pecah. Ya Pak, suaranya merdu Pak. Pecah-pecah suaranya. Nah, jadi itu Pak ya, baru sebentar. Jadi untuk sementara memang anak-anak kita belum boleh turun ke lapangan. Tetapi baru diperbolehkan kita rancang pembelajaran yang disebut dengan virtual lab, ya laboratorium virtual begitu, baru-baru yang diperbolehkan. Nah, sambil berjalan, nanti bisa Pak Agus dan kawan-kawan juga mencari informasi, bisa melalui ya browsing-browsing yang ada di kementerian, ya nanti kita coba diskusikan. Tapi yang jelas tadi pagi juga hal yang sama disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kita melalui video conference juga dengan kawan-kawan di SMK Negeri 6, ya itu juga beliau menyampaikan hal yang sama. Ya demikian Pak Agus mungkin sementara. Terima kasih Pak Yanto. Ya. Masih ada 4 menit lagi Pak. Iya silakan tambah lagi. Ya, siap Ibu. Jadi intinya gini aja. Ibu, silakan. Ibu Lis, ini tanya. Sini. Tanya sini, bahasa Inggris ya. Maju. Nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Ada Pak. Suara saya jelas bagus. Jelas Pak. Bapak baru potong rambut ya. Ya, ganteng kan? Ganteng. Sini Bu Lis. Tuaan Pak Agus kalau seperti itu. Ini ada Bu Lis Pak mau nanya. Ya silakan Bu Lin. Ya, assalamualaikum sir. Waalaikumsalam, please. Okay, Please question. I want to ask you some questions. It is about maybe about English, teaching English. Yeah. Ngajar bahasa Inggris. Ya, yes, sir. Jadi kami meminta pendapat Bapak gimana mungkin saran dari Bapak untuk kami guru bahasa Inggris, metode yang efektif dilakukan dalam masa pandemi ini, Pak. Okay, thank you. I will try answer your question. Okay, terima kasih. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Yeah, I will try answer your question. Jadi, alhamdulillah ya. Jadi kembali lagi, sekarang dengan kondisi seperti ini, bahwa guru-guru dituntut untuk berkreasi dan berinovasi.
Ya, berkreasi dan inovasi. Artinya kalau saya mengatakan nilai tertinggi seorang staf kepada pimpinan adalah inovasi dan kreativitas. Artinya sekarang itu Pak Agus akan memberikan penilaian kepada rekan-rekan guru yang mempunyai kreasi dan inovasi. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman semua, apalagi yang masih muda-muda, sedangkan saya aja yang udah tua masih mau berkreasi dan berinovasi, ya kan? Nah, jadi intinya dengan kondisi saat ini kita tertantang ini, tertantang. Makanya kalau kita berpikiran positif tentang COVID-19 ini, kita bersyukur dengan adanya COVID-19 ini. Kenapa aku bersyukur? Kalau tidak ada COVID-19 ini, Zoom ini tinggal Zoom IRT aja nih. Ya, tetapi pada saat dulu saya mengatakan begitu Pak Agus kita besok pertemuan dengan Zoom, saya pikir Zoom itu orang asli mana sih Zoom? Ya kan? Tetapi rupanya Zoom itu ya salah satu fasilitas untuk pertemuan, Zoom meeting. Ya, jadi kita tertantang ya. Jadi pada kawan-kawan semua untuk mata pelajaran apapun, ya saya kira itu sama. Ya kalau untuk pelajaran sebenarnya kalau untuk pelajaran bahasa Inggris, saya kira tidak serumit pelajaran keterampilan. Ya, pelajaran keterampilan karena bahasa Inggris itu banyak metode. Saya yakin dan percaya jauh sebelum COVID-19 ini ada, yang bahasa Inggris telah banyak media-media yang menyampaikan pembelajaran bahasa Inggris. Ya, saya kira untuk ibu-ibu yang mengajar pada pelajaran-pelajaran umum, saya kira tidak ada masalah, mudah-mudahan. Kalau masalah metode, semua metode bagus. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Oke, cukup saya kira. Ya, waktunya 1 menit lagi. Kami dari Duri menyampaikan. Thank you for attention. Ayo semua. Oke, thank you.